Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, teteh sayang, sebelum kita mulai, angkat kedua telapak tangan kita. Kita bacakan doa. Doa ini kita baca agar kebersamaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semua kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa mengantarkan kebaikan untuk hidup kita. Ahilman satu kali, Bunda, Teteh, semua yang hadir satu kali. Boleh? Angkat kedua telapak tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Ya Allah, pahamkan kami dengan ilmu agama dan tambahkan ilmu kami agar kami bisa memahami hidup ini, agar kami bisa menjalani hidup ini, agar kami bisa mendapatkan kebaikan darimu untuk hidup ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan kita banggakan seluruh pengurus Majelis Taklim As-Sakinah. Tolong aminkan sama-sama, semoga Majelis Taklim ini Allah rahmati. Semoga Majelis Taklim ini Allah berkahi. Semoga majelis ini Allah jaga dalam kebaikan. Semoga majelis ini Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semua? Masih kena aya nu bingung ini teh kelihatannya. Coba atau lebih semangat. Gimana jawabannya? Alhamdulillah senang di hati Allahu Akbar. Boleh sama-sama? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah senang di hati Allahu Akbar. Walaupun dari wajahnya cicilan sangat berat gitu ya, dan itu sangat terlihat dari wajahnya. Masya Allah. Bunda sehat? Alhamdulillah.
Nges atuh nepi ka jam sabaraha ieu teh. Maknya masih kayak gitu. Kalau ditanya sehat, jawab alhamdulillah. Sehat. Nges. Sehat badannya? Sehat keluarga? Sehat dompetnya? Kurang ada kesal gitu jawaban teh. Masya Allah. Ahilman doakan mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehat afiatkan badannya, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya, Allah berkahi hidupnya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua. Sampai kapan sampai husnul khotimah. Ahilman juga izin menyapa yang menyaksikan melalui YouTube, ada di Kalam TV, ada juga di media. Masya Allah, tabarakallah. Silahkan jamaah yang ingin support dakwah yang ada di Kalam TV, ada barcode-nya, di media juga ada barcode-nya. Silahkan. Insya Allah setiap kebaikan yang kita hadirkan akan menambah pahala kebaikan untuk kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Bunda kangen gak sama Ahilman? Kenapa? Oh enggak, iya baik. Cukup sekian dan terima kasih ya, mohon maaf karena hadirnya saya tidak dirindukan oleh ibu-ibu. Alhamdulillah ini kajian pertama saya setelah Ramadan di As-Sakinah. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bunda, Teteh sayang, harus yakin ya, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, berarti tanda kita sedang dicintai oleh siapa? Allah. Sok Aa mau tanya, yang di sini mau dicintai Allah? Mau disayang Allah? Sering Ahilman sampaikan, setidaknya ada 6 ciri seseorang itu sedang dicintai oleh Allah. Ada berapa? Mudah-mudahan di antara kita semua masuk ciri-ciri ini. Dan kalau Bunda sudah mendapatkan cintanya Allah, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena boleh jadi Bunda tidak mendapatkan kesempatan yang sama di waktu yang akan datang. Betul? Apalagi Aa lihat ini kan wajahnya hampir sama ya. Ini wajahnya wajah camat semua kan ya. Apa camat teh? Jangan tersinggung ya. Karena mati itu pasti, betul? Hanya kita nggak tahu saja waktunya kan ya. Bisa jadi Bunda duluan, Aa belakangan. Atau dibalik, AA-nya belakangan, Bunda Tetehnya duluan. Sekarang gini aja pertanyaannya, kira-kira yang lebih dibutuhkan umat, ibu atau AA? Gitulah. Allah juga tahu atunya, maknya nu dibutuhkan langsung duluan gitu. Bunda mau menih hoyong, AA cepet maot teh, ente kan? Dan kita mah nggak ada yang tahu kan ya. Bunda nggak bisa bilang gini juga, AA masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati dikit apa banyak? Ada atau tidak? Ada. Bahkan survei membuktikan ya, AA belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor ya. Asa nggak ada. Yang trek-trekan motor maut biasanya saha? Anak muda. AA juga belum pernah dengar ada seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya ya. Asa nggak ada ya. Yang begitu biasanya siapa? Anak muda. Kamari AA ceramah di luar kota. Ayah ibu-ibu lagi dengerin ceramah, duduknya teh nyender ke tembok. Mata kena AA lihat yang nyender ke tembok, hati-hati perasaan gak enak ya tanya. Ulah nyender teuing bisa ka terusan gitu. Jadi yang namanya ya hidup mah kan gak ada yang tahu. Makanya kata Ahilman tadi, kalau Bunda sudah dan sedang dicintai oleh Allah, pegang erat-erat, jaga baik-baik.
Karena belum tentu waktu yang kita miliki sama. Betul? Kan kita nggak ada yang tahu sampai kapan Allah berikan izin waktu kepada kita. Nah pertanyaannya, apa di antara ciri kalau kita sedang dicintai oleh Allah? Setidaknya ada berapa? 6. 1, orang yang sedang dicintai Allah itu, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Jadi kalau hari ini Bunda sedang disapa dengan ujian, sedang ditimpa dengan ujian, catat baik-baik ya, Allah bukan membencimu, tapi Allah sedang mencintaimu. Status hari Rabu itu. Ulangi, jangan diulangi ya, pohong ngomong naon tadi itu. Jika saat ini kita sedang diuji dalam kehidupan, maka sungguh kita sedang dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Artinya apa? Jika ada ujian yang menimpamu, yang menghampirimu, yang menyapamu, bukan Allah membencimu, justru Allah sedang mencintaimu. Maka mulai hari ini Bunda sayang, jangan pernah bilang, kok Allah gak adil ya sama saya? Kok Allah gak sayang ya sama saya? Dengan ujian-ujian yang Bunda barangkali terima hari ini. Izin ya, barangkali ada yang diuji di rumah tangganya. Ada? Yang mana orangnya? Ya, barangkali ada yang sedang diuji dengan mohon maaf dengan anak-anaknya. Ada? Barangkali ada yang diuji dengan kesehatannya. Ada? Barangkali ada yang diuji dengan kondisi keuangannya. Ada? Barangkali ada yang diuji dengan circle pertemanannya. Ada? Ada. Dan Bunda mulai hari ini, kalau Bunda lagi diuji, katakan dalam hati, ya Rob, terima kasih Engkau masih mencintaiku, karena Engkau masih menitipkan ujian-ujian kepada diriku. Bunda tanya, mana dalilnya? Kan suka begitu kita mah ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Lanjut. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, maka apa yang akan Allah hadirkan? Ibtalahum, Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. Apa yang Allah inginkan? Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun benci kepadanya. Kan biasanya ya, Bunda, Teteh, sayang, kita nih kalau lagi diuji ngerasa gak enak dengan ujian itu. Padahal justru di saat itu Allah sedang memelukmu, Allah sedang mengusap-ngusap kepalamu, Allah sedang menggenggam tanganmu. Hambaku, aku dahulukan ujian dunia untukmu, karena aku sedang merindukanmu dan aku ingin kau kembali kepada diriku. Nah itu poinnya. Maka nanti yang kedua, jadi ciri yang pertama, orang yang sedang dicintai Allah apa? Diberikan ujian. Yang kedua, Allah akan meningkatkan ketaatan dirinya dalam hidup. Maksudnya apa? Jadi orang makin diuji, dia langsung makin taat ke Allah. Bertambah keyakinannya ke Allah. Makin rajin untuk mendekat semua langkah-langkah yang mendekatkan dia dengan Allah. Makanya Bunda kalau lagi diuji, ujian itu akan jadi ujian ketika Bunda tambah dekat ke Allah. Dan ujungnya apa? Naik kelas. Tapi kalau ujian itu tidak membuat Bunda dekat dengan Allah, maka jadi musibah. Kalau dibiarkan jadi azab, na'udzubillah. Nah Bunda, kalau dalam hidup kok makin hari makin ingin tambah taat ke Allah, ingin makin dekat ke Allah, padahal ujian makin banyak dalam hidup kita, maka catat, Bunda lagi disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang ketiga, Allah akan menambahkan ilmu kepadanya. Masya Allah. Jadi dia diuji, setelah dia diuji dia sadar, kemudian dia segera kembali dan tambah taat ke Allah.
Gimana cara tambah taatnya? Dia menuntut ilmu. Ilmunya ditambah. Karena ingat ya, ingat. Bedanya ujian dalam hidup dengan ujian di sekolah, apa bedanya? Di sekolah dikasih pelajaran dulu baru kemudian ujian. Dalam hidup dikasih ujian dulu baru dikasih pelajaran. Maka bunda, kalau hari ini bunda sedang diuji dan bunda belum mendapatkan pelajaran daripada ujian itu, sabar. Sabar. Karena Allah sedang menyiapkan banyak surprise kepada kita dari ujian yang Allah tanamkan kepada kita. Maka yang ketiga ilmu. Maka pesan Ahilman, kapanpun, dimanapun, siapapun, dalam keadaan apapun, please, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Minimal, ini minimal. Kalau nggak bisa tiap hari, minimal sepekan sekali. Kalau nggak bisa juga 2 pekan sekali. Kalau nggak bisa juga 3 pekan sekali. Kalau nggak bisa juga sebulan sekali. Lamun tak bisa. Sekarang tidak ada alasan untuk tidak belajar, betul? Mungkin bunda nggak bisa datang ke sini. Bunda bisa lihat di media, betul? Ada di YouTube, betul? Ada di sosial media yang lain. Ambil sesuatu yang baik. Jadikan sosial media yang bunda miliki, jadikan media yang bunda punya sebagai cara untuk menambahkan ilmu. Makanya sebelum tidur, ya silakan bunda belajar dari guru-guru yang masya Allah, agar bunda bisa ditanamkan charging terbaik dalam diri kita. Namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, betul? Makanya bunda, kalau keinginan ngajinya sangat tinggi, lagi disayang sama Allah. Saking tingginya, nggak ada kajian, bunda kajian. Kajian teh, mana kajian kira, bunda kajian. Saking luar biasanya, ustadznya sudah pulang, bunda masih di sini, masih merenungi kehidupan yang bunda jalani. Coba Ahilman mau tanya, ada nggak di antara bunda teteh yang suka kangen pengen kajian? Ada? Pengen rindu ada? Pengen taklim ada? Kak, taklimnya belum selesai udah nanya kapan kajian lagi? Ada yang begitu? Itu luar biasa itu. Tapi ada juga orang yang datang tapi malah mikir sama temennya. ada yang ngobrol kan, sok nanya. Naon jam sabaraha beresna ieu teh kajian teh. Aya. Ada yang begitu apa enggak? Ada. Yang lain makan talim teh makin dalam makin hanyutnya, makin dalam makin hanyut. Ada yang begitu. Tapi ada yang kayak tadi. Kieu we. Melong jam. Aya nu kitu. Geus beres melong jam, selfie WA gitu aya nu kitu. Pas bagian status, nyieun status, aya nu kitu. Aya ti awal pi ka akhir ngarekam, aya. Engke geus beres kajian teh remati kieu nanya ieu teh. Lain salah ada eta mah ibu kikieuan wae sorangan, aya. Ngaji can beres, aya nu nanya, "Ece engke teh jadikan ngabaso nya di dinya." Aya nu kitu teu? Aya. Nu mana orangna? Teu naon ari aya artos mamangga wae nya. Nu riweuh mah sok kitu. Kan di depan teh sok aya bazarnya, aya balanjaan, ngalewat teh hungkul. Sabaraha ieu teh? Nanya meulih henteu tah nu kitu tah. Gitu. Kadenya hati-hatinya. Bunda sayang, nih bunda nih, kalau bunda ada yang bazar ya, ada yang jualan, sok kalau ada rezeki mah beli. Catat ya, ada 3 golongan orang yang dirahmati oleh Allah. Ini belum selesai, mah kemana kumaha we. Oke asup di kadinya. Matangna ibu siap-siap, kade catatanna ulah lewat eta. Ini mengasah konsentrasi pokoknya. Tadi teh kan sampai ieu beh teu poho deui gitu. Engke di eta mah gampang. Nu mana heula ieu? Nu tadi heula selesai kan teman nu ieu heula. Nu ieu heula we nu ieu. Kan maksudnya nyambung. Jadi Allah tuh kalau sayang sama kita, Allah nambahin apa? Ilmu. Salah satunya apa? Hadir di majelis ilmu. Nah, bunda teh udah hadir kan sok macam-macam. An husu ayah.
Nu tunuh aya, nu ngobrol aya, anu nyodorkeun brosur aya. Da macam-macam dina ngaji teh aya. Tah kebetulan kan lamun dina kajian teh sok aya bazar di depan teh. Maksud AA, bunda kalau ada rezeki beli. Karena ada 3 golongan yang akan dirahmati oleh Allah. Tah kitu. Kudu dikitukan ibu-ibu baru dijelaskan karena awal gitu. Padahal kan teu kudunya langsung nyambung kudu nama. Naon wae nya itu boleh. Satu nih, orang yang mudah saat membeli. 2, orang yang mudah saat menjual. 3, orang yang mudah saat membayar hutang. Ari pas hutang tah weh. Ada 3 golongan yang akan mendapatkan rahmat Allah tuh. 1, orang yang mudah ketika membeli. Orang yang mudah ketika menjual, orang yang mudah ketika membayar hutang. Puntennya, AA kenapa menyampaikan indah, ibu-ibu sok aya masuk kategori anu eta di luar eta aya. Biasa nama sok urang masuk kebalikanna. Ari meuli hayang murah, ari ngajual hoyong. Saha nu kitu teh? Aya teh di dia aya. Kedah nama ulah gitu. Kan ibu sok kitunya munawar teh meuni eta mah. Sabaraha eta teh jang? 50 mahal 2000 we. Coba. Tuh 50 ka 2000. Eta. Tah nu sok kitu istighfar tah. Loba eta teh dosana tah nu kitu teh. Nu teu kuat kieu Bu, satu kali pernah ibu-ibu nate naik mobil bagus pisan. Di lampu merah aya budak jualan coet. Apa coet? Coet teh anu dina batu teh ya. Ulekan ieu mah ulekan. Kan dina batunya. Nanya si ibu teh, "Jang, sabaraha eta coet teh?" Cek si Ujang teh, 30. Cek si ibu teh, "Meni mahal, pirage batu cenah." Eta ngomong meuli sangeunahna kitu. Meni enak kita eta bicara. Meni mahal, pirage cek si Ujang teh nyieun sorangan ari kitu mah. Kan dikitukeun kan. Cek si ibu ngomong kieu, "Geus we 10 we." Ditawar berapa? 10. Harganya tadi berapa? 30. Ditawar? Mohon maaf, si Ujang mungkin ngasih, tapi pertanyaannya, saat coet itu dikasih, didoakan nggak sama si Ujang? Paling dibaledogeun. Tah kan gitu merenannya. Atau paling, ya udah. Padahal mohon maaf, dalam jual beli yang paling penting apa? Bukan hanya transaksinya, tapi ada doa yang diaminkan oleh malaikat ketika itu. Makanya bunda, daripada nawar 10, tambahkan. Tah jang 50. Oh, harganya 30, dikasih berapa? Kira-kira itu si Ujang ngadoain enggak? Murudul tah doa nage. Ibu sing sehat, sing gelis, mudah-mudahan suaminya setia, mudah-mudahan ibu mah insya Allah, ibu mah panjang umur, moal maut enjing moal, ibu mah moal insya Allah. Didoakeun tah murudul doa nage. Hanya sekedar ngasih tambahan 20 dari harga coet yang 30. Betul nggak? Pertanyaannya, AA, kenapa di saat itu ada doa-doa terbaik? Karena rahmat Allah turun di saat itu. Makanya wajar. Nah, kembali kepada poin tadi, bunda yang hari ini lagi nuntut ilmu, sok jadikan ilmu yang kita dapatkan itu untuk jadi kebaikan, betul? Maka nanti yang keempat, ciri Allah mencintai hambanya, Allah akan mengarahkan hambanya itu untuk beramal soleh, Masya Allah. 1, diberi ujian. 2, ditambah keyakinannya ke Allah. 3, ditambahkan ilmunya. 4, diberikan keinginan untuk apa? Beramal soleh. Jadi dari ilmunya bukan untuk jadi tambah pinter sekedar itu, bukan. Tapi jadi tambah amal. Sampai yang kelima, amalnya istiqomah, Masya Allah. Jadi diistiqomahkan dalam amal itu. Sampai nanti yang keenam, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Lihat rangkaiannya.
Ada 6 tanda Allah mencintai kita. 1, diberi ujian, maka bunda jadi bertobat ke Allah kan. Jadi bunda istighfar ke Allah. Nanti yang kedua, Allah tambahkan keyakinan kepadanya. Yang ketiga, Allah tambahkan ilmu kepadanya. Yang keempat, Allah gerakkan dia untuk berbuat amal soleh. Yang kelima, Allah istiqomahkan dia dalam kebaikan. Yang keenam, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Maka Ahilman berpesan dari hati yang paling dalam, sebelum kita mulai taklim judul kita hari ini, saya memastikan agar bunda terus menjaga ini semua. Sampai kapan Ustadz? Sampai husnul khotimah. Mudah-mudahan ya bunda teteh sayang, seperti ini Allah pertemukan kita di dunia. Mudah-mudahan seperti ini nanti Allah kumpulkan kita di surga. Maka sering Ahilman juga sampaikan, kalau nanti ada di antara bunda teteh yang kelak diizinkan oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surga, tolong ingat-ingat kebersamaan kita di sini. Kalau nanti bunda tidak menemukan Ahilman di surga misalnya, bunda tolong sampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba pernah tinggal di dunia, tinggal di Bogor, hamba pernah ngaji, pernah belajar bersama dengan salah satu guru hamba, ya Allah, namanya ini, ya Allah, hamba tidak menemukan guru saya di mana, ya Allah. Bunda tanya, kata Allah, guru kamu udah di atas kamu, katanya gitu. Masya Allah. Atau mungkin mohon maaf, cek ibu cek teh, ibu di dia, oh nya nggak sih dinyambatin naon cenah. Tapi mohon maaf ya, atau malah sebaliknya, tidak mendapatkan tempat terbaik itu, karena mohon maaf, rasanya yang paling banyak dosa di sini siapa? Meni dengan tegas gitu polos ngajawab. Saya teh asa percuma merendahkan diri tadi teh. Iya benar ibu jawabannya. Yang paling banyak dosa siapa? Saya paling banyak dosa. Kenapa paling banyak dosa? Iya tuh, paling banyak bicara pasti banyak salahnya, betul? Belum tentu bisa menyampaikan, belum tentu bisa mengamalkan, betul? Makanya kalau bicara takut mah, takut kita teh dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita berharap aja terus sama Allah. Mudah-mudahan Allah tetap ngasih casing ke kita. Mudah-mudahan yang kelihatannya yang baik-baiknya aja. Dan Aama lagi pura-pura soleh aja kelihatannya. Mudah-mudahan yang awal-awalnya pura-pura nanti jadi beneran soleh. Kan gitu ya. 1, karena Allah ngasih casing ke kita sehingga kelihatan casingnya yang baik-baik. Dan yang kedua, karena Allah menutupin aib-aib kita saja. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua ya. Dan saya berjanji juga kepada Allah, kalau nanti Allah mengizinkan saya masuk ke dalam surga, saya ingin sekali menggenggam tangan semua yang hadir di sini untuk bisa sama-sama kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bunda tanya, kenapa teh kalau sebelum taklim, setelah taklim suka ngajak kita berdoa? Karena saya percaya sebuah majlis yang diisi dengan majlis doa, satu orang berdoa dan semua orang yang hadir mengaminkan, maka saat ada satu orang yang dikabulkan doanya, maka semua yang hadir dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bunda kalau datang ke kajian Ahilman dengan izin Allah ya, selain niatkan untuk nambahin ilmu, yang paling penting untuk nambah yakin ke Allah, untuk bersihin hati, untuk ngelembutin hati. Karena Ahilman juga tahu ya, ibu-ibu yang di sini kelihatan banyak masalah kelihatannya ya. Ya mudah-mudahan lah. Ya tuh jangan tersinggung dah, kita mah pasti banyak masalah ya. Betul? Dan lihat ini yang paling depan paling banyak masalahnya memang kelihatan. Ya, memang begitulah cara Allah mencintai kita begitu. Insya Allah. Baik, bunda sayang, hari ini kita akan belajar amalan istimewa di bulan Zulhijjah. Sebenarnya bulan Zulhijjahnya belum masuk kan? Kurang lebih berapa hari lagi? Sekitar, kalau tidak salah sekitar 9 atau 8 hari lagi baru kita akan masuk Zulhijjah. Tapi mohon izin dan mohon maaf ya, walaupun belum masuk,
rasanya kita harus mempersiapkan bekalnya sebelum masuk ke bulan tersebut. Betul? Dan yang kedua, yang tidak boleh Bunda lupakan, bulan yang hari ini sedang kita lalui pun di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah. Betul apa betul? Emang begitu Ustadz? Iya. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. Surat apa? Biasa aja. Jangan terpesona begitu, biasa aja. Bagus bajunya? Hanya nanya itu aja saya Maya. Surat apa? At-Taubah. Surat ke-9 ayat 36. Sok dibuka heula. Dibuka dulu. At-Taubah itu surat keberapa? Ayat berapa? 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara syahron fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, ketika kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa di antara 4 bulan itu? Maka dijelaskan dalam keterangan hadis dari Nabi SAW. 4 bulan itu 3 bulannya berurutan, 1 bulannya terpisah di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Apa 3 bulan yang berurutan itu? Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan satu lagi Rajab. Ada berapa? 4. 1 bulan apa? Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Ketika engkau masuk di antara 4 bulan itu, dzalikad dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang buruk di antara 4 bulan itu. Jangan sampai kita mengundang satu hal yang tidak baik dalam 4 bulan itu. Kenapa? Karena Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untuk kita yang menghindarkan diri kita dari sesuatu yang tidak baik di 4 bulan itu. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di antara 4 bulan itu kan. Sekarang kita ada di bulan Zulqa'dah dan insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Pertanyaannya, kira-kira yang di sini hafal nggak 12 bulan Hijriah itu? Ngaulang kieu ya teh. Hafal apa tidak? Oke. Bulan yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga naon? Bulan Mulud. Nah, jadi karena Mulud. Yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, yang ketujuh Rajab, yang kedelapan Syawal, Sya'ban, yang kesembilan Ramadana iraha ece, yang ke-8 Sya'ban, yang ke-9 Ramadan, yang ke-10 Syawal, yang ke-11 Zulqa'dah, yang ke-12
Kalau kalender Masehi apal tuh? Yang pertama meni bentes gitu. Tapi yang tadi meni asahara rese coba. Kenapa coba Bunda lebih hafal yang kalender Masehi dibanding kalender Hijriah? Hah? Nah, ada dua. Satu, gajian pakai bulannya bulan itu ya. Yang kedua, biasanya suka dipakai nama orang. Kalender Hijriah, betul? Karena itu bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang hurum. 1 apa? Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Jadi dari ada bulan yang dengan bulan hurum ya, 4 bulan. Berapa bulan? Yang pertama Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Oke. Yang ketiga Al-Muharram. Yang keempat Rajab. Oke. Gak usah pakai huruf. Gak usah pakai apa? Harokat. Kan Bunda udah biasa kan? Lihat yang gundul-gundul udah biasa kan? Jadi biar. 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Disebut dengan bulan apa? Hurum. Kenapa disebut dengan bulan hurum? Ada 3 maknanya. 1, bulan ini disebut dengan bulan mulia. Berarti Allah memuliakan setiap amal yang kita lakukan di bulan ini. Yang kedua, kenapa disebut hurum? Karena Allah mengharamkan terjadi keburukan di bulan ini. Maka tidak terjadi peperangan, tidak boleh di bulan-bulan ini. Berarti kalau kita tafsirkan, maka di bulan ini Allah sangat marah kepada kita ketika berbuat sesuatu yang zalim, yang buruk. Betul? Maka dosa di bulan ini ketika Bunda meninggalkan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tentu di bulan-bulan ini ada amal-amal yang pahalanya dilipat gandakan. Masya Allah. 1, mulia karena Allah memuliakan setiap amal yang dihadirkan di bulan-bulan ini. Yang kedua, Allah menghindarkan di antara kita berbuat dosa di bulan ini. Berarti ketika Bunda menghindarkan kezaliman itu, Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Dan yang ketiga, Allah menyiapkan pahala yang besar untuk kita saat kita beramal di bulan-bulan ini. Jelas sampai di sini? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dan sekarang kita sedang berada di bulan apa? Zulqa'dah, dan sebentar lagi masuk apa? Zulhijjah. Maka pertanyaannya, kalau mengacu kepada ini, maka setidaknya di antara Zulqa'dah dan Zulhijjah ini setidaknya ada 6 amalan istimewa yang harus dan insya Allah bisa kita hadirkan agar kita mendapatkan 3 hal ini. Betul kan? 1, mendapatkan kemuliaan. 2, diampuni dosa. 3, disiapkan pahala terbaiknya. Kira-kira Bunda mau atau tidak? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Nah Bunda tanya, kenapa ya Allah itu selalu menyiapkan waktu-waktu terbaik dengan pahala terbaik dalam kehidupan kita? Karena izin. Allah tahu kalau kita ini manusia butuh motivasi. Betul nggak? Bunda kalau tahu sesuatu pahalanya besar, dikejar atau tidak? Nah Allah tuh tahu ciri manusia tuh begitu tuh. Makanya Allah bumbui kita dengan sesuatu yang bisa Bunda termotivasi untuk beramal. Karena waktu kita terbatas, maka beramalah di waktu yang terbatas ini. Beramal cerdas di waktu yang terbatas. Catat, bagus tuh kata-katanya. Status hari Kamis itu tuh. Jadi beramal cerdas di waktu yang terbatas. Kita tahu waktu kita itu terbatas, betul nggak? Nah dan Bunda izin, kan sebelum bulan ini bulan apa? Syawal. Sebelum Syawal apa? Ramadan.
Biasanya ketika Ramadan kan meningkat, betul nggak? Semangat Ramadan. Dibakar semua keburukan kita dan Allah siapkan banyak pahala. Masuk Syawal. Syawal itu pernah Ahilman sampaikan di kajian di tempat lain, ada 3 maknanya. 1, Syawal itu artinya peningkatan. 2, artinya ibtidaul khair, permulaan yang baik. 3, Syawal itu artinya istimror, berkelanjutan. Jadi Allah tuh berharap dari Ramadan yang kita dapatkan kemarin, masuk bulan Syawal kita itu meningkat. Tapi pertanyaannya, siapa yang menjamin di antara bunda biasanya pas Syawal itu meningkat apa menurun? Kenapa jujur seperti ini jawabannya? Kan Allah tuh pengennya kita meningkat. Tapi jujur dalam diri sendiri, jujur ya, jujur. Biasanya di Syawal tuh naik apa turun? Turun. Biasanya. Kecuali yang gak biasa gitu kan ya. Tapi kebanyakan di antara kita pas Ramadan itu peaknya luar biasa, pas masuk Syawal kan harusnya meningkat. Tapi yang terjadi adalah biasanya menurun. Yang waktu Ramadan khatam Al-Quran pas Syawal kemari, teuing ka mana Quran ada lagi. Betul? Yang waktu Ramadan berbuat baiknya banyak, pas Syawal kadang-kadang lupa. Padahal Allah inginkan kita di Syawal itu meningkat. Tapi yang sering terjadi menurun. Bukan yang di sini, yang di sana. AA itu mah AA ya. Insya Allah yang di sini mah enggak ya. Enggak apa? Enggak jauh beda. Nah, maka yang Syawal harusnya meningkat, tapi yang terjadi itu menurun. Maka bagaimana caranya agar kita menghadirkan peningkatan yang sesungguhnya? Maka Allah hadirkan bulan setelah Syawal namanya apa? Dzulqa'dah. Dzu itu artinya memiliki, qa'dah artinya duduk sebenarnya. Kalau diterjemahkan berarti kumaha? Memiliki duduk-duduk kan tengenangan ya. Maksudnya apa? Dzulqa'dah itu Allah inginkan kita duduk kembali, mendekat kepada Allah dan memastikan setiap amal kebaikan kita untuk semakin meningkat lagi daripada kehidupan kita. Jelas sampai di sini? Jadi Dzulqa'dah, dzu memiliki, qa'dah duduk. Lalu diterjemahkan jadi liar kan? Memiliki duduk kan liar. Nah, matak ini pentingnya bunda kalau belajar harus ada guru. Agar diterangkan lebih jelas. Dzulqa'dah memiliki duduk. Maksudnya apa? Allah inginkan kita ketika masuk Dzulqa'dah, kita memastikan kedudukan kita untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara beramal terbaik. Kan manusia mah kalau beramal kudu dibumbui heula. Munang naon? Ada apa? Dapat apa? Maka Allah masukkan ini jadi bulan Hurum. Setidaknya 3. 1, Allah akan muliakan kita. 2, Allah ampuni dosa kita. Dan Allah siapkan pahala terbaik untuk kita. Bunda mau atau tidak? Masih ada di Dzulqa'dah. Dan sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah. Tadi kata Ahilman, setidaknya ada berapa? 6 amalan istimewa yang bisa bunda hadirkan di bulan Dzulqa'dah dan nanti masuk bulan Zulhijjah. 1, amalannya adalah zikir. Apa? 6 amalan istimewa di bulan Dzulqa'dah dan Zulhijjah. 1 apa? Zikir. Bunda sayang, kalau Ahilman mengucapkan kalimat zikir, maka yang harus bunda pahami langsung ada 3. Ya, 1 ya, sholat apa? Sholat. 2, baca Quran. 3, hadir di majelis ilmu. Oke. Jadi kalau bunda zikir, kan zikir menyebut nama Allah, memperbanyak zikir. Subhanallah walhamdulillah walailahu akbar, itu udah pasti, betul? Tapi prakteknya yang bisa mengantarkan bunda untuk sering mengucap nama-nama Allah itu setidaknya ada di 3 aplikasi kita. 3 aktivitas kita. 1 apa? Sholat. 2, baca Quran. 3, hadir di majelis ilmu.
majlis zikir, majlis doa. Di situ bunda akan menemukan kekuatan zikir itu. Makanya ayo masuk Zulqa'dah, nanti masuk Zulhijjah, insya Allah bunda perbanyak zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betul? Termasuk di dalamnya bunda mendapatkan 3 hal ini. Salat, Quran, ilmu. Maka izin ya, izin. Salatnya yuk diperbaiki. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Quran, ayo dibuka lagi. Khawatir kemarin setelah Ramadan bunda gak buka Quran lagi. Coba izin, ada gak yang sudah khatam lagi setelah Ramadan kemarin? Angkat tangan. Bunda, terus siapa lagi? 2, saya nanya doang gak akan dikasih hadiah, gak akan ayo. Karena udah tahu Ahilman suka ngasih hadiah kali ini Mbak ya. Bunda coba 1, siapa yang udah pernah khatam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, nanti yang udah khatam lagi setelah Ramadan, sepulang dari sini, temuin panitia, ada hadiah dari Ustadz Hilman untuk yang sudah khatam Al-Quran. Kok yang gak seneng sih? Percaya aja lah gitu. Percaya benar. Nanti masing-masing ada hadiah ya, nanti siapin hadiahnya. Bunda tolong disiapin hadiahnya. Ada kerudung terbaru dari As-Sakinah. Bagus kerudungnya. Ada. Bayar tapi ya. Gratis nanti temuin, nanti pengurus. Kemudian yang ketiga majlis ilmu. Maka bunda ayo dikuatin lagi majlis ilmunya. Karena ini ada kebaikan di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Lanjut. Yang kedua. Puasa. Apa? Oke. Di bulan Zulqa'dah bunda disunahkan memperbanyak puasa. Apalagi nanti ketika masuk bulan Zulhijjah. Terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 hari. Nah 10 hari itu 10 hari pertama di bulan apa? Zulhijjah. Sungguh tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah kecuali dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan salah satu amal, lihat, salah satu amal yang pahalanya tak terbatas itu apa? Puasa. Kenapa? Karena puasa itu amal yang tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain. Maka langsung Allah yang menjamin pahalanya. Betul apa betul? Bunda izin, sholat orang bisa tahu kita sholat atau tidak. Betul? Bunda zakat orang bisa tahu kita bayar zakat atau tidak. Tapi kalau puasa tidak. Makanya puasa itu ajzibihi kata Allah. Untukku dan aku yang akan menggaransi berapa besar pahalanya. Makanya bunda, ini bunda. Kalau bunda ingin masuk pada level menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Salah satu amalan sunnahnya adalah memperbanyak apa? Puasa. Karena dengan puasa dia akan terjaga dirinya. Matanya terjaga, lisannya terjaga, kata-katanya terjaga. Semuanya terjaga dengan puasa yang dia tunaikan. Maka ayo sekarang di bulan Zulqa'dah sisa ini perbanyak puasa sunnah. Nanti masuk bulan Zulhijjah 10 hari pertama diperbanyak lagi puasanya. Terutama nanti masuk tanggal 8 Zulhijjah dan masuk 9 Zulhijjah. Di 8 Zulhijjah itu hari tarwiyah, puasa tarwiyah. Di tanggal 9 Zulhijjah masuk hari Arafah, puasa Arafah. Apa pahalanya? Masya Allah. Orang yang berpuasa khususnya di tanggal 9 Zulhijjah, yakni puasa Arafah, maka Allah ampuni dosanya selama 2 tahun. 1 tahun dosa yang berlalu, 1 tahun dosa yang akan datang. Masya Allah. Makanya dibuletin tuh. Kira-kira ketemu tanggal 9-nya tanggal berapa? Kumaha lamun teu pas. Teu pas kumaha? Biar pas. Tahu nggak gimana? Biar pas istiqomah lah dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Bunda itu berpuasa sunnah. Kalaupun bunda nggak tahu tanggal pastinya, karena kita sudah istiqomah dari awal, insya Allah pasti ketemu tanggal pastinya. Betul? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak?
Ada yang nanya, kalau puasa tarawihnya walaupun berbeda pendapat. Tapi yakini ya, setiap amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka amal ini akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Sampai nanti yang ketiga. Pahalanya, apa yang bisa kita dapatkan amalannya? Sedekah. Apa? Masya Allah. Apa? Sedekah. Ayo, ini Zulqa'dah, sebentar lagi masuk Zulhijjah, maka perbanyak sedekah. Berbanyak kebaikan. Bunda, izin Allah ya, jangan pernah takut dengan sedekah yang dikeluarkan. Ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Bunda tolong catat ini. Ada 5 garansi dari Allah untuk orang yang bersedekah. 1, sedekah itu menghapuskan dosa. Jadi kalau Bunda punya dosa, kemudian Bunda bertaubat, dan agar taubat itu semakin menguatkan diri kita, maka kuatkan dengan sedekah. Sedekah, 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 sedekah. Yang kedua, sedekah itu menolak bala dan musibah. Insya Allah. Mohon maaf ya. Kalau izin ya, kalau hari ini kita ditimpa dengan ujian dengan musibah, tolong dicatat. Mungkin ada sesuatu yang harus kita keluarkan, tapi kita nggak keluarkan. Maka kadang caranya Allah itu, kalau ada sesuatu yang harus dikeluarkan, tapi kita nggak keluarkan, maka dengan caranya Allah akan mengeluarkan sendiri. Gimana caranya? Dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih bala. Ujungnya keluar lagi. Betul? 1, sedekah itu apa? Menghapuskan dosa. 2, menolak bala dan musibah. Yang ketiga, mempercepat pengabulan doa. Jadi kalau Bunda berdoa, ingin cepat dikabulkan oleh Allah, salah satu amalannya apa? Sedekah. Makanya mohon maaf, kalau ada di antara kita di sini yang sedang punya hajat misal ada pasangan rumah tangga ingin segera dihadirkan momongan, tapi barangkali belum dikasih terus, kan doa sama Allah. Bagaimana cara mempercepatnya? Sedekah. Kalau Bunda ya sedang bisnis, sedang usaha dan ngerasa kok usaha saya itu agak-agak berat begini ya, gimana caranya? Sedekah. Sedekah. Misal izin, ada yang belum punya jodoh pasangan, ada? Yang mana orangnya? Kenapa ibu yang mengacung ini tuh ya? Jadi kalau barangkali ada yang lagi sendiri dan ingin dihadirkan pasangan terbaik, gimana cara mempercepat hadirnya? Sedekah. Jadi yang ketiga, sedekah itu apa? Mempercepat pengabulan doa. Yang keempat, meringankan sakaratul maut. Sedekah itu meringankan sakaratul maut. Masya Allah. Ada orang yang ketika sakarat itu ringan, ada tidak? Dan itu buah dari sedekah yang dihadirkan. Tapi ada yang berat, ada enggak? Ada. Ada orang yang wafat itu kayak pamitan. Nanti saya akan wafat. Ketiduran wafat. Sangat ringan. Ternyata yang meringankan sakaratul mautnya apa? Sedekah. Yang kelima, sedekah itu melapangkan alam kubur. Jadi bukan hanya ringan ketika sakaratnya, tapi saat di alam kubur pun diringankan dengan sedekahnya itu. Masya Allah. Makanya jangan kaget, di surat Al-Munafiqun ayat 10, ada orang yang telah meninggal, minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Betul? Allah, seandainya engkau mengakhirkan umurku sebentar saja, engkau mengakhirkan matiku sebentar saja, maka aku akan berjanji fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Aku akan apa? Bersedekah dan menjadi orang soleh. Pertanyaannya, kenapa yang mereka minta sedekah? Bukan yang lain. Ternyata jawabannya, yang meringankan hisab kubur dan melapangkan kubur adalah apa? Sedekah. Dan yang keenam, sedekah itu akan memasukkan ahlinya ke dalam surga. Masya Allah. Jadi ternyata Bunda sayang, kalau kita yang bersedekah, bukan hanya kita yang ketularan kebaikannya, tapi orang di sekitar kita pun akan ketularan kebaikannya. Coba bayangin. Jadi masuk surganya bukan hanya kita, tapi ahli-ahlinya itu akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya kalau Bunda tanya,
Apa yang paling dirindukan oleh orang tua kita di alam kubur yang telah meninggal apa? Sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Makanya bunda boleh bersedekah niat buat orang lain, boleh. 6 garansi dari Allah untuk orang yang bersedekah. 1, sedekah itu menghapuskan dosa. 2, menolak bala. 3, mempercepat pengabulan doa. 4, meringankan sakaratul maut. 5, melapangkan alam kubur. 6, memasukkan ke dalam surga. Mau? Terutama bunda tunaikan di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sedekah. Maka jangan takut, yuk bismillah. Sedekah harus harta atau tidak? Tidak. Senyum, sedekah. Tapi meli bala-bala, mual bisa pakai senyum terus. Ya. Bunda punya waktu, sedekah dengan waktu, betul? Bunda punya tenaga, sedekah dengan tenaga, betul? Tapi kalau ada harta, sedekah dengan harta, namanya infak. Dan ingat ya, bunda, rumusnya, kalau bunda keluarkan sedekah 1, yang balik berapa? 10. Jadi kalau bunda punya 1, dikeluarkan bukan 0, tapi jadi berapa? 11 atau sayang? 1 kan punya kita masih, ditambah 10, jadi sabaraha? Sok, hitungan deh, ya, pertanyaan kedua. Soal cerita, ya pertanyaan ya. Jadi bunda dilipat gandakan. Dan itu harus jadi kebiasaan buat kita, habit. Terutama catat ya, ada kebiasaan infak yang harus bunda biasakan. Ada kebiasaan infak yang harus bunda biasakan. Iya. Infak subuh atau infak di pagi hari. Sodako subuh di pagi hari. Kenapa Ahilman? Karena infak subuh, sedekah pagi itu mengundang doa dari siapa? Malaikat. Bunda, kalau malaikat yang ngedoa pasti dikabulkan atau tidak? Pasti. Apa malaikat doanya? Masya Allah. Kata Nabi SAW, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada satu hari pun di setiap pagi yang datang kepada seorang hamba kecuali setiap pagi ada 2 malaikat yang menghampiri kita. Ada berapa? Jadi ketahuilah, Ceida, Cetuti, Celilis, Ceai, Ceelis, ya. Jadi ternyata setiap pagi ada malaikat yang menghampiri kita. Apa yang malaikat itu lakukan? Ya Rabb, ternyata 2 malaikat itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak. Kapan? Di waktu pagi itu. Khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia keluarkan. Jadi langsung digaransi. Lihat, doanya siapa? Malaikat. Tapi na'udzubillah, ada malaikat yang kedua berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik. Apa itu mumsik? Siapa itu mumsik? Orang yang pelit, medit, kopet, koret, meregehese, cap jahe, buntut kasir. Medit, kopet, koret, meregehese. Allah, pokoknya mah pelit, kikir. Apa? Talafa. Binasakan dia dengan harta yang dia dapatkan itu. Maka mohon maaf bunda, mohon maaf bunda, sayang teteh, jauh-jauhkan dalam diri kita sikap kikir itu. Bakhil, jauh-jauhkan. Kenapa Ahilman? Karena yang bakhil itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bakhil terhadap diri sendiri. Hati-hati. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, di antara puncak tertinggi bakhil siapa? Orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri. Gimana contohnya? Dia sakit, gak mau berobat. Dia mampu, tapi dia gak keluarkan. Nah, hati-hati. Padahal harusnya dia keluarkan. Tapi karena dia takut habis, takut hilang.
ujungnya dia menzolimi diri sendiri. Itu masuknya apa? Pelit terhadap diri sendiri. Tak koretna. Termasuk mohon maaf. Sama orang lain aja kita nggak boleh pelit, apalagi sama diri. Termasuk sama keluarga, sama rumah tangga. Makanya izin ya, para suami jangan pelit sama istrimu. Nggak jadi ulangi. Izin ya, para suami, jika kita punya kemampuan dan kita bisa membahagiakan pasangan kita dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, maka jangan pelit. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita yang memberikannya. Betul? Karena jangan kaget ya, setiap kita itu kadang-kadang itu rizkinya bergantung juga prosesnya dari siapa? Orang di sekitar kita. Diizinkan oleh Allah misalnya punya ini. Mungkin ini bukan rizkinya saya aja. Rizkinya siapa? Pasangan saya, anak-anak saya. Betul? Maka saat mengeluarkan, jika kita mampu ya dan kita bisa, ya bahagiakan. Karena kecenderungannya suami yang menyayangi istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Amin enggak? Kok seperti tersakiti dari suaranya ini? Bahkan mohon maaf ya, sedekah kepada keluarga itu pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada apapun. 1 dinar, siapin HP-nya. Biar nggak diulangi lagi ini. 1 dinar. Dah HP na atuh hararese ieu mah. Rusak HP. 1 dinar yang kita keluarkan untuk memberi kepada orang miskin. Dan 1 dinar yang kita berikan untuk membebaskan hamba sahaya. Dan 1 dinar yang kita keluarkan untuk kepentingan umum. Dengan 1 dinar yang kita berikan untuk keluarga, maka pahalanya lebih besar 1 dinar yang kita berikan untuk keluarga daripada apapun. Jelas atau tidak? Ini bukan kata Ahilman, ini jelas sabda Nabi SAW. Maka dari sini ini landasannya. Jangan pelit terhadap keluarga. Betul? Termasuk, catat, siapin kameranya. Siap, ini harus catat ini sama ibu-ibu ini. Termasuk jika suami tidak boleh pelit dengan nafkah yang dihadirkannya, maka istri pun harus belajar menerima apa yang suaminya berikan. Jangan jadi istri yang suka mengeluh. Jangan jadi istri yang suka menyelisihi pemberian suaminya. Rekam. Ari pas menguntungkan ibu direkam, ari pas menguntungkan suami nggak direkam. Jangan jadi istri, kok nggak ada yang direkam sih? Jangan jadi istri yang suka mengeluh kepada suami. Jangan jadi istri yang suka menyelisihi pemberian suami. Sungguh kata Nabi, banyak istri yang menempati api neraka karena apa? Karena sering mengeluh dan kurang berterima kasih kepada suaminya. Posting itu penting gitu. Bunda bilang, oh mendingan aku nggak punya suami atuh ya, nggak pernah ngeluh aku mah alhamdulillah. Bukan, biar berimbang. Bunda teh kudu gitu. Suami ndak boleh pelit, betul? Tapi istri pun tidak boleh mengeluh dengan apa yang suaminya berikan. Dan ingat,
Tidak boleh juga seorang istri meminta sesuatu yang di luar batas kemampuan suaminya. Makanya sering Ahilman sampaikan itu kan. Ya, di antara ciri istri yang harus dihindari adalah itu tuh. Istri yang suka mengeluh dan membebani suami dengan permintaan yang di luar batas kemampuannya. Udah, Bunda ridho aja. Ridho aja. Dan insya Allah sedekah jadi amalan istimewa yang untuk bisa kita hadirkan. Betul? Yang keempat, amalannya saling memaafkan, hindarkan permusuhan. Mungkin yang paling enak saling apa? Memaafkan. Masya Allah. Ayo Bunda sayang, kita udah lewat Syawal, udah masuk Zulqa'dah, besok Zulhijjah. Kalau masih ada di antara kita yang mohon maaf ya, masih ada yang berselisih, masih ada yang bertengkar, ayo atuh, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Bersihkan, selesaikan. Siap? Karena bagaimanapun orang yang di hatinya masih ada kebencian tidak akan bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarkan pertengkaran, saling memaafkan. Setuju? Yuk masuk. Yang kelima dan keenam. Ini khusus ada di bulan Zulhijjah. Jadi kalau yang 1, 2, 3, 4 ada juga di Zulqa'dah. Tapi masuk yang kelima dan keenam ini amalannya khusus hanya ada di bulan apa? Zulhijjah. 5 kurban. Apa? Oke. Inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku kata Allah telah memberikan kepadamu apa? Al kautsar, nikmat yang banyak. Apa perintahnya? Fasolli li rabbika wanhar. Maka solatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi kurban perintah siapa? Kalau ini perintah Allah bahkan ditekankan luar biasa, berarti pahalanya besar atau tidak? Kurban itu, Masya Allah, setiap darah yang mengalir dari hewan yang kita sembelih untuk berkurban, maka itu akan menjadi saksi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan sampai kepada Allah bukan dagingnya, yang akan sampai bukan bulunya, yang akan sampai bukan buntutnya, bukan, tapi yang akan sampai apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang berkurban adalah orang yang apa? Bertakwa. Ayo Bunda, udah siapin belum buat kurban? Udah? Benar. Bismillah ya. AA pengen kurban. Kenapa? Ini bukti kecintaan kita kepada Allah. Kurban dari kata qarraba, mendekatkan dengan Allah. Karena hakikatnya kita semua itu harus berkorban, betul nggak? Untuk mengikhlaskan apa yang dititipi kepada kita. Perintah kurban memang berangkat dari syariat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk apa? Menyembelih siapa? Ismail anaknya. Bayangin, Ibrahim mah diperintahkan untuk apa? Nyembelih anaknya. Ibu mah enggak. Ibu mah enggak. Tapi ternyata ibu hanya diminta sebagian saja dari harta yang Allah titipkan untuk berkurban. Untuk apa sih? Untuk menghilangkan rasa memiliki di hati kita. Karena hakikatnya semua kita adalah Ibrahim. Dan setiap Ibrahim memiliki Ismailnya masing-masing. Mungkin Ismail kita adalah harta kita, jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita, keluarga kita. Ingat, Allah tidak memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail katanya. Tapi Allah meminta Ibrahim untuk menyembelih rasa memiliki terhadap Ismail. Sama ketika ibu diperintahkan berkurban, Allah enggak minta semua harta ibu, enggak. Hanya minta sebagian kecil. Berapa sih biasanya? Berapa sih biasanya? Kambing sekarang berapa kambing? Sebut saja 3,2, betul? Sapi kalau dibagi 7 orang kira-kira ketemu per orangnya berapa? Ya tergantung lah, tapi kisah kira-kira 3,5 sampai 4 jutaan, betul?
masa sih bunda setahun sekali nggak bisa berkurban? Karena sungguh amalan istimewa yang sangat dicintai Allah di hari raya Idul Adha adalah apa? Kurban. Siap berkurban? Mau berkurban? Insya Allah. Niat dulu. Karena niat baik kita akan mendorong Allah berikan kemampuan kepada kita. Dan yang terakhir amalannya adalah haji. Apa? Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka syarika lak. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal mulka la syarika la. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bunda niatin ya, mudah-mudahan Allah panggil kita ke Baitullah. Kalau enggak tahun ini, Allah izinkan di tahun-tahun yang akan datang kita bisa berangkat ke Baitullah. Kenapa kita harus berangkat ke Baitullah? Mohon maaf ya. Allah itu memanggil kita dengan 3 panggilan. Berapa panggilan? 1 panggilan azan, perintahnya sholat. 2 panggilan talbiyah, perintahnya haji atau umrah. Dan panggilan ketiga panggilan maut, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bismillah. Panggilan pertama azan, sholatnya insya. Panggilan kedua talbiyah, perintahnya haji umroh, insya. Yakin mau berangkat? Ingin berangkat? Gimana caranya? Kemarin Ahilman bahas di Masjid Raya Bogor tuh. Ada 3 cara. Ada berapa? 3 cara agar kita diizinkan bisa berangkat ke Baitullah. Insya. Yang pertama, daftar. Tuh 2, 3. Daftar pakai apa? Daftar teh pakai formulir. Betul? Yang daftar siapa? Kita. Yang daftar siapa? Betul? Setelah daftar yang kedua apa? Bayar. Tuh 2, 3. Izin ya, haji umroh mah sebenarnya gratis. Haji umroh sebenarnya gratis. Belum pernah ketika mau tawaf dimintain uang, enggak. Ketika mau sa'i dimintain uang, enggak. Ketika pas mau wukuf dimintain uang, enggak. Haji umroh sebenarnya yang bayar apanya? Yang bayar apanya? Kalau bunda kesananya naik pesawat harus bayar atau tidak? Berarti yang uang itu dipakai buat bayar apa? Bunda di sana tinggalnya mau di emperan apa mau di hotel? Bunda di sana mau puasa terus atau mau makan? Eta teh gratis apa bayar? Berarti bayarnya bukan buat haji umroh tapi untuk eta pokoknya mah untuk akomodasi kita haji dan umroh. Berarti kalau ada biaya yang terkesan mahal, yang mahal bukan haji umrohnya,
Mungkin pilihan fasilitasnya yang mahal. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti haji umroh mah gratis. Betul? Sekarang pertanyaan selanjutnya. Yang daftar siapa? Kita. Yang bayar siapa? Yang bayar Allah. Yang bayar Allah. Yang bayar Allah. Emang yang bayar Allah? Iya. Punten, haji umroh bukan urusan kaya atau miskin. Karena ada orang yang kaya tapi nggak haji umroh. Ada tidak? Tapi ada orang yang miskin bisa berangkat haji umroh. Ada? Haji umroh bukan urusan pangkat, jabatan tinggi ataupun rendah. Tidak. Karena ada orang yang punya pangkat nggak bisa berangkat haji umroh. Ada? Tapi mohon maaf ada orang biasa. Bahkan digambarkan tukang bubur naik haji. Nah itu kira-kira tuh. Tukang bubur naik haji, Maijah pengen ke Mekah, kan ada tuh. Itu menggambarkan bukan tentang strata sosial. Betul? Semua bisa berangkat haji umroh asalkan daftar dan bayar. Yang daftar siapa? Yang bayar siapa? Jadi mulai hari ini jangan bilang di mana duitnya? Imagi ngontrak kene. Motor ge can lunas. Shhh. Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Betul? Kalau Bunda sudah membatasi dengan kemampuan yang diukur oleh kita nggak nyambung. Tapi kalau Allah selalu punya hitungan tersendiri untuk menghadirkan kebaikan untuk hambanya. Tiba-tiba Bunda teh misalnya dapat gusuran rumah. Kan kita nggak tahu. Digusur rumah teh. Karena mau dijadikan jalan. Dulu beli rumah teh 1 juta meter. Dibeli buat jalan. Diganti 20 juta per meter. Rumah Bunda 200 meter, berarti 20 juta kayak 200 sabaraha 4 miliar. Bener tuh sih? Bener 4 miliar. Bisa tuh berangkat haji umroh? Aya tuh. Bayangkan heula we dapat gusuran gitu. Cara Allah mah gampang. Tiba-tiba Bunda teh pulang dari sini, kan pernah ada kisah tehnya. Tukang apa nasi uduk tehnya? Betul nggak? Tukang nasi uduk biasanya jualan nasi uduk. Tiap hari jualan nasi. Ini si ibu pengen berangkat haji ke Baitullah. Tiap bulan nabung. Berapa? 2.000 per hari. 2.000 kali sabulan berarti sabaraha? 2 kali 3 60.000. Kira-kira logika kita berangkat atau tidak? Ira ini atau genep 10.000 sabulan. Tenyambung. Kalau kali setahun berarti sabaraha? 6 kali 12. 720.000 setahun. Kali 10 tahun 7,2 juta. Kali 20 tahun 14,4 juta. Kali 30 tahun 14,4 tambah 7,2 21,7 juta. Bener? Kalau duit cepat, meeting cepat, bukan nama. Langsung bukan hitungan uang mah cepat lah. Berarti nunggu 30 tahun baru kekumpul 21 sekian. 40 tahun tambah deui. Mual mungkin berangkat. Mungkin mual. Mungkin mual. Kalau mikirnya kita mual. Kalau yang menentukan Allah, innama amruhu idza hilang. Mau bayar dompetnya, maka apa sih ibu bilang? Udah Pak, nggak usah dibayar, saya gratisin aja. Maka si bapak itu kembali. 1 bulan kemudian datang orang utusan dari bapak itu. Datang, ibu, saya adalah utusan dari seorang bapak yang dulu dia pernah makan nasi uduk, pas mau bayar dompetnya, terus sama ibu digratisin nasi uduknya. Kata si ibu, terus masalahnya apa? Kan sieun teh ya si ibu teh. Terus masalahnya apa? Kata si utusan itu, Bu,
Saya diminta sama bos saya, ternyata si bapak itu bos. Saya diminta sama bos saya untuk menyampaikan ke ibu kira-kira apa keinginan ibu yang belum kesampaian sampai hari ini. Ibu itu bilang, emangnya mau ngapain saya bilang sama kamu kan gitunya. Ibu-ibu kan gitu. Emang kernaon? Kan tukang nasi uduk gitu tah. Naon emang? Ditanya. Emang naon emang cek tukang nasi uduk teh gitu. Dah hoream ditanya teh ya. Cek si utusan teh, iya bos saya minta agar saya memberikan apa yang ibu mau. Kernaon? Wah mungkin kan. Sok itu tukang nasi uduk teh tah. Akhirnya ngomong tukang nasi uduk teh. Saya teh tiap hari nabung berapa? 2.000. Pengen banget bisa berangkat apa? Haji ke Baitullah. Si utusan bingung. Ari ibu mikir tuh. Permintaan teh meni gede kieu, meni susah kieu. Udah singkat cerita, utusan tuh kembali ke bosnya, bilang sama bosnya, "Bos, ini si ibu pengen haji ke Baitullah." Apa kata si bosnya? Ya sudah. Lusa ajak dia bikin paspor ke imigrasi. Suruh siapin KTP-nya, kakaknya, aktenya, daftarkan bikin apa? Paspor ke imigrasi. Maka utusan itu balik lagi. Cek si ibu, rek naon ka dieu deui. Rek naon ka dieu deui. Urang ngariweuhkeun lah lieur, kamari ge geus lieur. Kamari ge teu jadi geus lah. Ngan kitu geus saroream si ibu teh. Akhirnya, "Bu, kata bos saya, ibu siapin KTP, kakak, kemudian akte." Sambil kia si uduk tak kikian we. Naon. Udah. Ibu kita mau bikin paspor. Rek naon nyieun paspor segala. Akhirnya dibilang, ibu teh harus tahu bos saya itu punya perusahaan tour and travel haji dan umroh. Jadi memang setiap tahun bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Kata bos saya, ibu kita akan berangkatkan haji dan umroh. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Namanya Haji Furoda. Harganya kurang lebih 500 jutaan. Fasilitasnya bintang 5. Si ibu tidak diam, ngejawab deui. Jeung saha berangkatna? Maknya sorangan. Masa sendiri berangkatnya? Kata bosnya, ibu boleh cari 2 teman ibu yang bisa berangkat haji sama-sama dengan ibu. Set, Ida can berangkat. Set, Lilis can berangkat. Jadi langsung kebayang dina otak teh. Tiba-tiba siapa dia punya anak, ternyata anaknya diajak dua-duanya bisa berangkat ke Baitullah. Logika teu nyambung. Tapi Allah selalu punya jawaban terbaik. Betul? Maka yang bayarin siapa? Nah pertanyaannya, bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai apa? Bayar pakai duit. Tapi duit bukan sembarang duit. Duit itu singkatan. Betul? D-nya apa? U-nya? I-nya? Iya. Ikhtiar jeung usaha bedana naon atuh? Ikhtiar. I-nya itu apa? Ikhlas, istiqomah. Ikhlas. T-nya tawakal. Oh jadi duit itu singkatan dari 4 huruf, betul? Huruf yang pertama D, artinya sok ngadoa. Udah sering doa enggak ke Allah? Bener. Doa minta haji udah? Bohong. Aa mah yakin bunda lebih banyak doa ngomongin masalah yang kita punya daripada pengen haji, betul nggak? Jarang. Di antara bunda yang minta, ya Allah hamba pengen haji, jarang. Yang ada, ya Allah suami hamba ya Allah. Begitu berat hidup hamba ya Allah. Lebih banyak itu dibanding minta haji, betul?
Sok ayo nama dirubah. Ayo nama dirubah. Minta apa? Haji. Ya Allah, hamba pengen berangkat haji atau umroh. Mudah-mudahan haji umrohnya fasilitasnya yang bagus. Mudah-mudahan dibimbing sama Ustadz Hilma. Mudah-mudahan gratis ya Allah. Gimana caranya ya? Buat Allah mah mudah. Mudah apa enggak? Pengen haji? Pengen umroh? Bareng Ahilman? Mau? Janjian ya? Janjian ya? Di mana janjiannya? Di depan Masjidil Haram masing-masing nanti insya Allah. Ayo niatin. Insya U-nya apa? Usaha, nabung. 2000. Iraha berangkat nak. Ingat, tukang nasi uduk. Berarti kalau bunda ingin dapat keajaiban, jualan nasi. Jadi begitu kesimpulannya. Yang ketiga, ikhlas istiqomah. Betul? Ikhlas aja, istiqomah saja. Dan yang keempat, tawakal. Serahin sama siapa? Kenapa Ahilman begitu luar biasa menyampaikan haji umroh sebelum terlambat? Sebelum, yuk niatin. Karena ada 4 janji Allah untuk orang yang berangkat haji. 1, diampuni dosanya. 2, dikabulkan doanya. 3, diberkahi hidupnya. 4, dimasukkan ke dalam surganya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah ke Baitullah. Yang dapat kesempatan haji tahun ini mudah-mudahan hajinya mabrur, doanya makbul. Dan Ahilman ingin menyampaikan mohon doanya, insya Allah besok hari Sabtu Ahilman akan berangkat ke Baitullah untuk membimbing ibadah haji. Insya Allah mudah-mudahan sehat selamat, mudah-mudahan Allah berkahi perjalanannya. Dan insya Allah semua bunda yang menitipkan doa, insya Allah nanti Ahilman doakan semuanya. Insya Allah. Barangkali itu 6 amalan istimewa di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama apa amalannya? Zikir. Apa cakupannya? Salat, baca Quran, majlis ilmu. Yang kedua apa amalannya? Puasa ya, terutama nanti puasa Arafah. Pahalanya diampuni dosa berapa tahun? 2 tahun. 1 tahun ke belakang, setahun ke depan. Yang ketiga apa amalannya? Sedekah. Yang keempat, saling memaafkan, hindarkan permusuhan. Yang kelima, kurban. Yang keenam, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada yang berguna bagi kita? Ada yang baik untuk hidup kita? Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Insya Allah. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Namun sebelum itu kita amalkan salah satu di antara amalan istimewa di bulan Zulqa'dah dan insya Allah Zulhijjah, sedekah, infak terbaik. Bunda siapkan infak terbaiknya, niatin. Kalau bunda punya hajat, ya. Kalau bunda punya hajat, niatin dengan sedekah itu semoga Allah mudahkan hajat-hajat kita. Insya Allah semua infak sedekah bunda akan digunakan untuk kebutuhan dakwah di Majlis Ta'lim As-Sakinah dan insya Allah menjadi amal jariah untuk kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika
ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Subhan walhamdulillah wala wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Subhan walhamdulillah wala wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga yang berinfak, yang bersodakoh, Allah terima infak sodakohnya. Semoga infak sodakoh kita menghapuskan dosa-dosa kita. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah menjauhkan musibah dan bala untuk kita. Semoga Allah menyegerakan semua hajat-hajat kita. Dan semoga infak sodakoh kita mengantarkan kita ke dalam surganya.